Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmatan, alhamdulillah kita panggil sehat tuh ya. Alhamdulillah. Imo kalau tampak langsing sekarang sehat semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sedaya tansah beparing kesehatan, kesarasan ingkang berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Kesehatan ingkang nambah kita sami tambah sae anggenipun nyaket mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lan tambah ikhlas. Ikhlas niku syaratnya ono loro. Ikhlas itu merupakan salah satu syarat dari diterima amal. Ngamal kita sami niku ajeng baru mau diterima atau tertolak, itu syaratnya ada dua. Syurutu qabulil amal amrayn. Syarat-syarat diterimanya amal itu ada dua. Fa ayyu Fa'ayyu amalin hatta yubbala la budda lahu min syartain. Setiap amal untuk dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, la budda lahu min syartain. Tidak boleh tidak, artinya harus memenuhi dua syarat ini. Fasyaratul awalu, syarat yang pertama adalah ayyakuna shawaban, harus benar. Amal yang dilakukan itu harus benar. Lah benar itu parameternya apa? Benar itu ukurannya berapa? Fasyawabu ayyakuna mutabiqan li sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Benar di sini yang jadi timbangan, yang jadikan parameter adalah mutabiqan li sunnatin Nabi, cocok sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal saleh yang benar, amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu dibagi woncai sangat panjang, sangat lebar. Dari sisi jenisnya, dari sisi tingkatannya, dari sisi kehujaannya itu sangat luas. Karena apa? Sunnah sendiri adalah dibatasi ataupun didefinisikan sebagai kullu ma shadara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala hal baik berupa ucapan, perbuatan dan penetapan yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah yang terjadi pada kita ketika batasannya adalah Nabi. Nabi itu setelah diri sudah, maka ada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup setelah kenabian itu, masa dakwah Nabi itu ada yang mengatakan sangat simpel, angkanya 2 tahun dan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan sekitar 23 tahun itulah
Nabi hidup bersama-sama umatnya, Nabi hidup bersama masyarakat. Nabi ke pasar, terus jalan-jalan, gitu kan. Nabi ke masjid, Nabi ini wong loro dan seterusnya. Nabi tersenyum, Nabi menangis, Nabi bersedih, Nabi agak duka dan seterusnya. Ada semua dalam kehidupan interaksi sosial beliau selama 23 tahun itu. Itu semua bisa dinilai sebagai sunnah, karena segala yang bersumber kullu ma sodara ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendikan gitu kan, kullu amrin di ibadah ya'budu illa bi bismillah wa waqta. Segala sesuatu, segala perkara yang baik, yang punya dampak baik, tapi kok tidak dibismillahi, bahwa aktor, maka terputus. Apa yang putus? Berkait, gitu kan? Jadi bismillah itu juga merupakan pemisah antara apakah amal ini berkah atau tidak. Bismillah. Di bismillah itu qaul. Ada takrir, penetapan Nabi. Penetapan Nabi itu terkait praktek yang Nabi ada maupun Nabi tidak nemoni, hanya dilapori. Ada 2 sahabat itu melakukan perjalanan dinas tanpa SPPD, itu saja ya, karena harus entek. Perjalanan jauh, safar itu di tengah jalan dia harus nginep, timnya itu. Saat nginep itulah terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Kenapa? Mimpi basah, gitu. 2 orang itu mimpi basah. Yang satu basah, yang satu juga basah mimpinya. Nah, terkait hal ini untuk menyelesaikan, untuk mensucikan hadas, gitu. Mereka bingung karena tidak ada air. Tidak ada air, kan? Maka yang satu itu tayamum, gitu kan? Yang satu tayamum. Tayamum biasa, tayamum itu anggota tayamum itu hanya muka dan tangan sampai siku. Tak. Yang satu bulung-bulung gitu. Yang satu bulung-bulung sebagai ganti adus, ganti katas gede adusnya gede, tayamum ya kipu dan seterusnya. Kipu ya, bahasanya kipu. Ini adalah sebuah perspektif yang diterima terkait ilmu oleh bagian sahabat Rasulullah. Apa yang ditakrir Nabi, yang ditakrir Nabi, cukup pada itu melakukan pengusapan dari wajah dan kedua tangan sampai siku. Udah ada tayamum besar, jadi kan bulung-bulung itu round, udah ada syariatnya, kan? Jadi aswak, yang benar sesuai tuntunan, sesuai ikrar Nabi adalah ini. Tayamum. Tayamum untuk hadas besar, hadas kecil itu sama. Tayamum untuk banjeli anggota wudu yang terhalang dibasuh pun sama. Anggota wudu itu ada 1, 2, 3, 4, gitu kan? Berapa? Dan kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, baca. Laidiakum, 2 tangan ila marafiq sampai sikut. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu, ibadah ras termasuk dalamnya nanti rambut kepala. Arjulikum ila rakabain, dan juga basuh kakimu sampai mata kaki. Itu anggota utama wudu itu cuma wajah dan 2 tangan sampai siku, kemudian kepala pun tidak dibasuh dan disuruh usap, kemudian kaki kita itu sampai mata kaki. Itu anggota wudu. Nah, anggota tayamum tadi yang 2, wajah dan 2 tangan sampai siku. Dan ketika 4 anggota wudu ini ada yang terhalang untuk dibasuh,
terhalang untuk dibasuh, misalnya tangannya keplatok terus ditensoplas, kan? Ditensoplas, dibalut, tidak nyebut merek kok disini merek, dibalut, oke? Pembalut, ya, dibalut pakai pembalut tentu saja. Nah, pembalut itu mengalami makna peyoratif menjadi sebuah, nah itu adalah makna awalnya itu. The first meaning-nya yang pembalutnya berebet bahasa Jawa itu. Orang jadi arani tampol itu. Rusake itu. Terjadi degradasi makna. Masuk ada kata-kata lain ya. Awalnya itu sangat-sangat baik, tapi terjadi makna kedua yang lebih dominan dan itu biasanya nggak baik. Oke, para bapak, para ibu, tuh jadi wani keplaton niku bahasa Indonesia apa ya judul kamu dadi keplatok gitu aja ya, keplatok. Maka ini mamnu dilarang kena air, jadi kan dokter luka baru apakah Anda blebet atau tidak itu sebaiknya direkomendasikan oleh dokter tidak kena air. Lah kepripun Pak Lempo wudu? Dokternya jawab, ya wudu seperti biasanya aja. Yang nggak boleh dibasuh, yang nggak boleh dibasuh menurut medis ya udah usah dibasuh. Tapi itu ganti dengan tayamum. Lah tayamum pripun Pak? Wong sing tayamum luka itu juga anggota tayamum ning tangan itu judek kowe. Ora salat bae ora. Tetap lakukan tayamum sebatas mana bisa Anda lakukan. Itu mentoke rembuk ya. Yang penting lakoni, gitu. Ini dibandel tayamum. Oke, yang iso dibasuh, yang iso diusap, berarti tayamum juga cuma jatuh tangan Anda sudah melaksanakan. Ketika yang terhalang untuk dibasuh itu anggota yang lain di luar anggota tayamum, ya kita lakukan tayamum secara sempurna. Misalnya suku, diblebet sukune, gitu kan, dia tidak bisa kena air, tidak bisa diwudoni, maka itu pun disusuli dengan tayamum. Tayamum ya biasa, cukup. Ini kudu dicopot kabeh. Kacamata dicopot, ali-ali dicopot itu bedanya tayamum karo wudu gitu ya. Karena apa? Yang materi debu itu kalah sekti karo banyu gitu kan. Daya resepnya itu. Ya, daya resepnya itu kalah debu itu. Maka kudu dicopot aksesoris sing nutupi kira-kira termasuk ali-ali ya. Terus ambil debu digedhok ya, ada tuh digedhok ya ndak metu anune. Peringkilane gak lilipi jenengan kan gitu. Ora kok gedhoke ora apa-apa gitu. Sing penting jenengan ambil buku. Terus Imam Batisari dari tempat pukulnya rambut apa ciri yo bathuk embun-embun gitu kan. Itu merdu seret. Berarti le musab jenengan ora direkomendasikan munggah kelilipan gitu kan. Kok ya iso dadak ngono kan ternyata aku mau diunggahke kok kelilipan. Seret. Wis rampung. Ambil lagi cepluk untuk tangan. Ya. Tangan iki ya padha sing tangan iku sing diusap ya sing tengen sik. Carane ngene iki. Jentir ke jempol iki ana gunane. Ya butel ana jempol. Sret, pedun. Jempolnya aja keneng sik. Tekan sikut dibalik munggah. Lah iki sing jentir iki terjempol, srit. Ya. Ngono kuwi. Ya. Terus sintae ngoten ya. Iki mau sing resik. Ya tangan kanan yang epek-epek tangan epek-epek itu bahasa Indonesia telapak tangan gitu kan. Itu juga belum kepake. Ada slap medun tekan sikut puter gitu kan. Seret. Sit.
pas. Jadi jempol itu masuk jempol, pas. Oke? Ngono kuwi. Wis rampung tayamume. Salat. Nah, tiap sholat wajib harus tayamum. Jenengan luka di kaki tadi. Dan luka di hati nggak ada tayamumnya. Ya. Oke. Itu terkait dengan praktek orang. Tayamum. Niat tayamum itu di hati Anda, ya, adalah istibahati sholati. Untuk aku dibolehkan salat. Kenapa? Ideal salat dawuhnya adalah idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ideal salat adalah basuh dengan air, kan? Tapi kondisi-kondisi tertentu ternyata aku harus menggunakan media lain, substitusi dari air namanya debu. Maka niatnya adalah, ya Allah, karena kondisi yang tidak memungkinkan saya memakai air, maka aku mohon Engkau bolehkan aku salat dengan menggunakan tayamum ataupun debu sebagai sarana bersuci. Itu niat. Engkau nanti ini cara Arabnya nawaitu tayamum listibahati sholati lillahi ta'ala. Listibahati sholati karena mureh oleh melakoni sholat lillahi ta'ala. Karena apa? Tidak boleh salat orang yang berhadas itu. Tidak boleh salat. Walaupun dia memaksakan diri untuk salat, orang dianggap salatnya. Kalau dia berhadas dirsisi. Hadis kauliyah, ada fi'liyah. Ada tadi sing melaturke tetap tayamum nanti tekan praktek itu adalah terkait takririah atau terkait dengan penetapan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang fatal terkait junub ini. Jadi juga rombongan sahabat itu di luar rombongan kanjeng Nabi melakukan perjalanan, tengah jalan belum minum kabeh kemah, lu salah siji nih, kepalanya itu luka, berdarah-darah, lu andelale ana luka, gede gebrocok kok turu ki yo ngimpi ya ta, kayak junub gitu loh. Lagi junub lah. Iki jadi inspirasi hukum samping jeruk sari iki lah. Lah dikai Pak. Piye cara biar aku kudu cara salat kepiye? Lho kowe kudu adus kowe. Grujuk wajib adus grujuk ta. Gua tenan grujuk-grujuk bar kowe mati, langsung mati. Nek salat subuh ki mati malah. Ketune pol mulai sowan kajian itu api kula lha apa kula ki fatwa kula ki malah mateni wong. Ya kan mata padha sak kancane takoni piye cah aku junub ke siraku kene cenut-cenut lara tetep wajib adus kowe. Mati ngati api dosa bapak iso mateni wong. Cukup lek iki tayamum lah kok kon kramas. Infeksi langsung mati. Ya, ini loh, seperti ini bahayanya mata. Orang hati-hati ada bisa mati. Si dipateni wong sanegara repot ya. Apa hal tadi. Oke, ada fi'li banyak terkait fi'li. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk misalnya siwak. Jadi siwak udah bisa lah dimana sikatan gitu kan nunggu sikat ya siwak ya pernah saya praktekkan siwak ini yang Mekah yang rumah lali ya kayak kalau tuh orang mampu ini kayaknya Arab ini asli gitu orang mampu gitu ya dia memang berpotensi menarik menghilangkan bau mulut gitu. Terus berarti gue sikatan disaing ya orang kecengking disaing. Nek cara beda ayo mau nih itu orang gepres. Itu namanya kali Arab. Ya Arab kan kayak khusus juga.
Itu siwak. Sholat dengan siwak itu lebih baik dibanding sholat tanpa siwak. Itu derajatnya 70 kali. 70 kali dibanding salat tanpa siwak gitu. Jadi umpamane sholat siwak untuk sintok ini beda ya. Derajat ini beda ketika jamaah dan non jamaah ya. Itu beda. Ya ada urusannya Kanjeng Nabi karo Gusti Allah terkait dengan mengenai ribet ini ya. Punishment-nya oke, punishment-nya aku duwe kitab hadis di sini punishment kok. Ribet ya ono punishment ya. Di sini medeni tok. Sing sapa wae plak-plak ora ono nggone iki. Rumput tok. Hadis tarhib itu sudah menjadi siwak. Kenapa kok nilai siwak itu luar biasa? Karena dengan siwak itu Anda menjamin kebebasan seseorang untuk melakukan ibadahnya. Jadi Anda tidak membiarkan orang lain itu terganggu dalam melaksanakan kenyamanan beribadah. Mampu bapak kecil ngomong bobo di kancane makane dimakroke wong rombangane jengkol barang kuwi itu kan. Sebelum hilang aroma jengkolnya aja ning masjid dadi fitnah gitu. Oke, ngoten jadi itu bagian dari kita menjaga perasaan orang lain. Lihat banyak kau lihat pola ngomong 23 tahun kok rasa kayak. Bukan hadis itu bualah orang mekakak karung-karungan ngomongane banyak kitab. Itu yang dibuka Imam Bukhari sekian, kemudian Imam Muslim sekian, dibuka Imam Tirmidzi sekian itu kan tidak semuanya termasuk muat di situ. Banyak. Artinya begitu luas dan jembarnya kehidupan ini, sebagaimana luas dan jembarnya apa-apa yang bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang misalnya Kanjeng Nabi itu ketika sing diadepi niku wong sing mulai breke sarunge ya ta. Manjarra izarahu ya. Sapa wae mulai breke sarunge maka dia tidak akan mengambu neraka apa lampu swarga ora didelok Gusti Allah dan seterusnya. Namanya isbal gitu kan. Langsung itu hadis sijiku betul ditempel di poster masjid manjarra thawbi dan manjarra thawbahu manjarra izarahu. Barang siapa yang isbal tidak akan dapati surga. Ngono kuwi. Lha sing jahat kan to Islam. Mulai berke sarung neraka gitu kan. Mang gitu. Padahal sarung itu sebagai sarana untuk ibadah. Kan alat itu sarana yang wajib ketika sarung itu untuk menutup aurat. Seperti itu. Bah, pernah dikoten niku kauli. Delalae Abu Bakar niku ya kan. Padahal Abu Bakar niku jubahe kaya Imam Masjidil Haram saiki jubah iki merek apik gitu lho, Pak. Wangi terus lho. Hasilnya. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi niku jubah apik ora sing didol ning toko-toko niku ora. Pak Slamet tuku ya ora, kalau 7 real itu ora 7 real gitu. Ora real. Pira 50 real niku. Ora 50 real gitu kan. Ora biasa. Iya. Seperti itu. Ya. Kanjeng Nabi lala terus aku gimana Kanjeng Nabi? Abu Bakar jangan tersinggung. Abu Bakar ini maratuane ta. Maratuane Kanjeng Nabi. Bapaknya Aisyah. Ora masuk sampean Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar iki payu. Pak Duko. Misalnya Pak Duko jenenge Abu gitu. Pak. Terus Pak Abu, ini Pak iya Pak nek cara Jawa, Abu yo Pak.
Bakar, Anda tidak termasuk ini. Yang aku maksud adalah cara taukuri khulaya untuk tujuan umum. Oh, nah ini bab niat kan dalam dua, ini bab niat orang kursing membrek. Seorang membrek bisa ya umum, betul ya, gak ngono itu penak. Digawa ning jero penak lho dadi berasa dhewe. Seperti itu, begitu luas dan jembarnya ilmu. Bersumber dari Nabi. Itu unlimited ini. Sampai Nabi itu wafat. Al-Quran ya cetok niku. Nek sing ukur ada 6.666 ya. Aku dhewe ora tau ngitung siji Pak ya. Kalkulator kudu patang ayat terus durung tahu ya secara pribadi menghitung. Oke. Asyartu tsani. Syarat yang kedua diterimanya amal adalah al-ikhlas. Ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Ikhlas. Jadi bener toh ikhlas. Bener ikhlas. Bal inna darajati la turfa'u wa la taqullu wa naskunu fi manazilina 'inda Allah Ta'ala illa bil ikhlas. Derajat sebuah amal yang kita lakukan itu la turfa'u, tidak akan diangkat beberapa derajat, misalnya ke tipitil derajat, ke tipitil derajat dan seterusnya itu. Karena kullu dan amal itu berada dalam posisi yang tinggi derajatnya di sisi Allah illa bil ikhlas, kecuali amal itu sudah dilandasi dengan ikhlas. Ya qulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qauli. Innallaha sabtamani Allah, sesungguhnya Allah katabal hasanati was sayyiati, telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Sudah ditetapkan itu baik dan buruk itu ke sono. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Misalnya halal sing halal ki cethok, sing haram ki cethok. Wa ma bainawa umurun mustabihatun, sing abu-abu kuwi jenenge subhat. Nek arek ngopo-ngopo dadak po. Halal to, haram to. Misale nek wong takon, "Pak, ungkrong ki halal po, haram to?" Ngono kuwi. Iku subhat. Nek bab subhat ki ape dono. Ngoten niku. Lha kan hukumnya hukumnya segala sesuatu halal Pak. Ya, nek sing takon berarti dhek ragu. Al halalu bayyinun. Sing halal ki cetha. Nek barang cetha ki welo-welo. Ora usah malang temu le, ndak usah dadak takon barang. Wal haramu bayyinun. Lah cetha ya cetha ayate, cetha hadise, cetha bahayane bisa. Jadi ora cetha iki satuse. Malah yang cetha, sesuatu yang tidak cetha itu masuk ke dalam kategori amrun mustabihun, suatu yang ambigu. Bahasa ambigu ki subhat mulai. Innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana. Faman hamma bihasanatin, siapapun orangnya yang telah mempunyai tekad untuk berbuat baik, falam ya'malha, dan dia belum sempat melaksanakan niatnya itu, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, Allah telah mencatat seorang itu, dia itu sudah melakukan kebaikan yang sempurna. Jamaah nur niat pokoknya aku kok jam 5 ngaji, niat ngono wis siap-siap jenenge niat niku, wis nyiapke peci, nyiapke sajadah, nyiapke sarung niku jenenge niat. Nek isih nang kebonan terus karo ndeloki kano gitu.
ketoke ngaji. Iku isih matut-matut gitu kan. Nek wis niat ngoten niku kok delalae anake mulai anake teko sing saka Tangerang. Kuwi ra sida mangkat gitu ya. Entuk ganjaran full ngaji. Iku. Dadi niat arep ngaji nek cara ngaji niki rada adoh kuwi ya wis nganggo klambi komplit, wis nganggo jaket, wis nganggo helm arek greng ngene kuwi jenenge niat. Muktarinun BVI sudah dibarengi dengan aktivitas yang menunjukkan amal yang diniati. Iku jenenge untuk ganjaran beblak nek ora sempat lakoni krana kahanan. Fa idhamma biha fa'amilah. Nek iso lakoni delalai. Kataballahu lahu 'ashra hasanatin, dicatat baginya 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsiratin, sampai yang tak terbatas hakipun Gusti Allah. Ketika Anda niat kebaikan kemudian bisa melaksanakan kebaikan itu, dicatat minimal 10 kebaikan, 10 derajat. Bisa tekan 700 derajat janjine Gusti Allah. Ngaji pisan dihitung ngaji ping 700, luar biasa. Ila adafin katsirah, sampai batas kali lipat yang tak terhingga, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaya poso iki kan awal wis ora iso ditaker. As-shaumu li wa ana aji bi ora iso nikel-nikel ke poso aja ora iso. Itu urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhrajal Bukhari, hadis menika pun takhrij dari Imam Bukhari wonten ing nomor 6491. Wa Muslim ugi Imam Muslim wonten ing hadis nomor 131. Bahwa ini sanadipun saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Madhar ulama, man alladhi ya'khudhu hasanatan wahidatan wa man alladhi ya'khudhu 'ashratan wa man ya'khudhu 700 wa man ya'khudhu at'afan katsira. Fa bina'an 'ala madha tahtarifu manazilun nas inna ikhlas. Ulama membuat pandangan kajian terkait sapa sing entuk biji siji, sapa sing entuk biji 10, sapa ngamal kok entuk biji 700, sapa ngamal kok entuk biji tanpa terhitung. Ini kayak layak kasih antara bantu. Dikaji semuanya dari sing ranking siji tekan ranking tanpa batas niku ganjaran. Kuncinya adalah ternyata satu, tingkatan ikhlas. Tingkate ikhlas wong kuwi ora padha. Tur awake dhewe ora iso biji wong liya ikhlas apa ora. Ora iso. Kawasiran kowe ora pati ikhlas. Ora iso. Hati. Wah, harus belas kowe ora ikhlas gitu. Ora iso, ndak bisa. Itu ikhlas adalah ma bainaka wa bainallah atau baina rabbik. Ikhlas itu adalah status yang ada dan Allah saja. Lah kadar iki kadang ana sing bocor, kadang ada sing full, kadang ingkang super sampai pada 700 derajat. Mudah-mudahan para bapak jamaah semua, Ramadan mengajarkan kita untuk beramal lebih ikhlas, lihat sebagaimana Ramadan, puasa ini siapa sih yang menyangka saya itu tetap puasa? Dan lihat, karena puasa ini sebagai rahasia antara hamba dan Tuhannya. Mudah-mudahan ini menuntut kita untuk meningkatkan keikhlasan kita dalam kebaikan. Meningkatkan kajian untuk mengetahui bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran, ya? Karena syarat diterima amal itu benar dan ikhlas. Mekaten kira-kira yang nanti papunten, kula pamit iki anak kula dhewean ibune batal. Katen kira-kira yang lagi papunten, donga dinunga, nggih, saya kajen menangi
minal aidin wal faizin. Mugi kita sami bejo donya, bejo akhirat. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi